Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Mind. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia pikiran dan segala potensinya. Karena luasnya dunia ditentukan luasnya pikiran Anda. Nah, baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya masih dengan kaitan hypnoteaching. Jadi bagi teman-teman yang barusan menemukan video ini, saya sarankan untuk kembali lagi ke part sebelumnya. Baiklah, pembahasan kita hari ini adalah anchor atau tombol emosi ajaib. Mungkin pernah nggak teman-teman pada suatu ketika mendengar sebuah lagu, kemudian tiba-tiba teman-teman teringat kenangan yang dulu dengan seseorang, mungkin pacarnya gitu ya, atau saat mencium aroma tertentu teman-teman langsung teringat seseorang, mungkin parfum yang sering digunakan ayah Anda atau saudara Anda atau teman Anda. Nah, kenapa kok saat kita mendengarkan sebuah lagu kemudian kita teringat seseorang? Itu karena ada karakter seperti ini teman-teman. Manusia dapat mengalami refleks terkondisi jika mendapat stimulus dari luar secara berulang. Mungkin dulu kala lagu tersebut sedang hits, kemudian saat Anda berpacaran dengan seseorang, bersama dengan seseorang, lagu tersebut sering diputar-putar. Nah, sehingga di pikiran bawah sadar Anda menghubungkan lagu itu dengan pacar Anda. Nah, dengan demikian lagu tersebut adalah menjadi tombol, sehingga saat tombol itu ditekan, emosi, perasaan, dan ingatan Anda yang terkait dengan tombol tersebut, dalam hal ini lagu, muncul, yaitu mungkin kenangan bersama pacar Anda. Nah, saat tombol ini ditekan, baik itu dalam kondisi yang sekarang ini, maka ingatan tersebut muncul kembali. Nah, itu disebut dengan anchor. Anchor ini kalau diterjemahkan menggunakan kamus bahasa Inggris ya artinya jangkar ya. Jadi artinya bahwa tombol tersebut menjangkar suatu emosi tertentu. Oke ya. Nah, bagaimana cara membuat anchor? Nah, yang pertama adalah anchor lokasi. Nah, tujuan dari anchor lokasi ini adalah untuk membuat tombol lokasi dengan suatu perasaan menyenangkan bagi siswa. Jadi membuat suatu tombol lokasi agar terhubung dengan rasa mudah bagi siswa, misalnya seperti itu. Pertama-tama seperti ini ya teman-teman ya. Tentukan lokasinya, kemudian sampaikan materi yang mudah. Kita lihat respon baik dari siswa, kemudian tempati lokasi dan sampaikan pujian bahwa materi itu mudah. Misal seperti ini. Anda menentukan lokasi di sini misalnya, dalam hal ini di sebelah kiri siswa ini. Ini adalah lokasinya. Anda di sini mau mengajarkan tentang materi perkalian. Tetapi sebelum masuk ke materi perkalian, Anda sampaikan dulu materi yang mudah, misal dengan penambahan, materi penjumlahan. Nah, sebelum itu Anda berdiri dulu di tempat manapun ya apa-apa, tetapi Anda sudah menentukan lokasi anchornya ya, anchor lokasinya. Misalnya Anda berdiri di sini, Anda lihat siswanya, kemudian Anda sampaikan materi yang mudah dulu. Anak-anak misalnya 2 tambah 2 berapa? Misalnya 4. Nah, sudah terlihat wajahnya, ekspresinya mudah, anak-anak terlihat senang. Kemudian Anda pindah ke lokasi anchor lokasi. Nah, Anda puji. Nah, mudah kan? 2 tambah 2 4. Dilihat anak-anak ekspresinya, oh iya mudah pak. Kemudian Anda sampaikan materi yang mudah lagi. Misalnya dilanjutkan 2 tambah 2 tambah 2 berapa? Nah, maka anak-anak akan menjawab 6 pak. Nah, bagaimana, mudah kan? Mudah pak. Jadi saat Anda memancing emosi kata mudah, perasaan mudah,
Anda berdiri di lokasi yang sama, di tempat yang sama. Nah, maka tujuannya adalah lokasi ini terkait atau teranchor atau terjangkar dengan perasaan mudah. Itu di bawah sadar, teman-teman. Jadi berulang-ulang. Nah, nanti ketika teman-teman mau menyampaikan suatu materi yang lebih tinggi lagi levelnya, misalnya perkalian misalnya 2 kali 3, ayo langsung teman-teman pindah lagi ke sini. Mudah loh, menghitung itu mudah, belajar matematika itu mudah. Nah, maka anak-anak sudah terhubung, oh kalau guru saya berdiri di sini rasanya akan mudah. Itu di bawah sadar, teman-teman, tidak di permukaan perasaan itu, tetapi ada di bawah sadar seperti anchor tadi. Nah, lakukan itu teman-teman beberapa kali untuk menjangkar tadi. Nanti suatu ketika teman-teman mau memberikan materi yang lebih sulit, kembalilah ke tempat itu. Ini adalah sebagai anchor lokasi. Gitu ya. Kemudian anchor tokoh. Pada saat kita membicarakan tentang tokoh favorit anak-anak, maka gaya tubuh atau tangan mengarah kepada diri kita. Misalnya seperti Anda menanyakan suatu pertanyaan kepada salah satu murid Anda. Siapa tokoh kesukaanmu? Siapa superhero kesukaanmu? Superman, Pak. Oh. Kenapa kamu suka Superman? Superman hebat ya. Sambil tangan Anda menunjukkan ke diri Anda. Oh iya Pak, Superman hebat. Mengapa kamu suka Superman lagi? Superman bisa terbang dan keren ya. Sambil Anda menunjukkan ke diri Anda. Jadi saat Anda menunjukkan tokoh favorit dari siswa Anda, maka arahkan tangan Anda ke arah diri Anda, seperti menunjuk diri Anda. Tapi secara halus ya teman-teman, jangan secara kasar, tersamar saja. Nah, maka anak akan secara bawah sadar menghubungkan superhero kesukaannya dengan diri Anda. Artinya perasaan favorit, menyukai, mencintai tokohnya ini dihubungkan dengan diri Anda. Itu secara bawah sadar. Itu ya. Ini adalah anchor tokoh. Ini juga bisa diperluas misalnya ke siswa-siswa yang lain dalam satu kelas, gitu juga bisa. Tangan satu menunjuk ke diri Anda, tangan satunya misalnya mengarah ke siswa. Itu menghubungkan saja tokoh-tokoh favorit. Kalau yang remaja berarti misalnya tokoh Korea yang ganteng misalnya, atau yang cantik, sambil diarahkan ke diri Anda. Saat Anda membicarakan tokoh itu, tangannya mengarah ke diri Anda. Itu anchor tokoh, teman-teman. Nah, yang penting berikutnya adalah kalimat bermakna ganda. Nah, kalimat ini mengarahkan pikiran si pendengar kepada keinginan si penanya dengan memberikan satu makna ganda sehingga dapat dipilih oleh pendengar. Misalnya gini, tujuan kita agar anak-anak mengerjakan soal, tujuannya ya. Tetapi kan kalau kita bertanya, anak-anak mau mengerjakan soal apa enggak? Mungkin anak-anak akan menjawab, enggak Bu, atau enggak Pak, atau nanti saja. Nah, kita berikan jurus ini, kalimat bermakna ganda. Misalnya seperti ini, kalian mau mengerjakan soal ini sekarang atau 5 menit lagi. Nah, jadi dia milih sekarang atau 5 menit lagi. Dua-duanya mau milih yang manapun, tujuan kita tercapai agar anak-anak mengerjakan soal. Karena sifat manusia sebenarnya tidak mau diperintah, teman-teman ya. Sifat dasar manusia tidak mau diperintah secara langsung. Dia mau memilih. Makanya kalau Indomaret itu Indomaret atau Alfamart lebih disukai karena memang kita tidak diperintah, kita sendiri yang memilih. Nah, sifat itu, karakter itu yang kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, contoh berikutnya ya. Kalian kerjakan soal ini sekarang agar bisa segera dikumpulkan. Ini kalimat yang kurang efektif. Kemudian kalau kita gunakan jurus kalimat bermakna ganda, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Kerjakan soal ini sekarang atau 5 menit lagi. Nah, sekarang atau 5 menit lagi.
Kalau sekarang, kalian bisa keluar saat istirahat. Kalau 5 menit lagi, kalian akan terlambat istirahat 5 menit. Anak-anak tetap diberikan kesempatan untuk memilih. Yang mana pilihannya masih tertuju pada tercapainya tujuan kita. Misal lagi contoh. Pulang sekolah kalian langsung kerjakan PR-nya, jangan ditunda, nanti kalian lupa. Nah, ini kalimat yang biasa, kurang efektif. Tetapi kalimat yang dengan jurus makna berganda tadi, kerjakan PR kalian segera setelah sampai di rumah atau setelah kalian ganti baju. Nah, tujuannya apa? Anak-anak mengerjakan PR dengan pilihan apa? Kerjakan segera atau setelah ganti baju. Nah, ini biasanya kalau di dalam dunia marketing kita menggunakannya seperti ini misalnya. Bapak mau pilih mobil warna hitam atau warna putih. Nah, jadi kan mau milih manapun nggak masalah, tetap saja dia beli mobilnya. Mau cash atau kredit, nggak ada masalah, milih yang mana saja customer. Yang penting dia beli produknya kan gitu. Ini bisa dimanfaatkan juga untuk hal-hal tidak selalu di pembelajaran ya, masih banyak hal-hal lain yang bisa kita gunakan dengan jurus ini. Berikutnya adalah jangan gunakan kata jangan. Nah, misal teman-teman saya minta jangan sekali-kali membayangkan, dilarang membayangkan gajah berwarna pink memiliki sayap. Jangan dibayangkan gajah berwarna pink memiliki sayap. Apa yang muncul teman-teman? Di dalam pikiran teman-teman malah muncul semua itu, gajah warna pink memiliki sayap. Nah, hindari kata jangan, dilarang, tidak boleh. Jangan gunakan kata jangan. Contoh yang sering kita lakukan misalnya, jangan malas. Nah, tetapi apa yang muncul di pikiran anak ya? Malas. Jadi jangan dilarang itu dalam bawah sadar terhapus, cenderung terhapus. Ya, jadi misalnya kata jangan malas, maka yang muncul adalah malasnya. Maka perlu diganti, ayo semangat. Nah, ini lebih efektif di dalam komunikasi bawah sadar. Anak-anak jangan ribut. Nah, yang muncul apa? Adalah ributnya. Anak-anak malah tambah ribut dibilang jangan ribut. Yang lebih efektif adalah anak-anak diam. Ini lebih efektif, teman-teman. Kemudian lagi, anak-anak jangan menyontek. Anak-anak tidak boleh menyontek. Maka di dalam pikirannya adalah anak-anak menyontek di pikiran bawah sadar ya. Nah, kalimat yang lebih efektif lagi, kalimat yang lebih efektif yang adalah anak-anak kerjakan dengan jujur. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan di subscribe channelnya, di like, di komen. Kalau mau tanya silahkan bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan akan saya jawab. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.